Allah ya Rabbi ya Tuhan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Maha Mengetahui ya Allah. Engkau Maha Adil. Engkau Maha Tahu. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Apabila memang penjara ini bisa menghapus semua dosa-dosa hamba, hamba ikhlas ya Allah. Hamba ikhlas. Lindungi anak-anak hamba ya Allah. Jaga mereka. Mudah-mudahan aku bisa menuju ke surga-Mu ya Allah. Ibu Karmila. Iya Bu. Mari ikut saya. Mari Bu. Bu, kenapa saya dikeluarin Bu? Apa saya mau dipindahin Bu? Saya mau dipindahin ya Bu. Saya nggak bersalah Bu. Saya bukan penjahat. Karena ibu terbukti tidak bersalah. Tadi ada warga dan ustadz datang kemari sebagai jaminan dan bilang kalau ibu itu difitnah. Jadi dengan ini saya nyatakan kalau kasus ini selesai. Alhamdulillah. Ini benar kan Pak? Makasih banyak Pak. Bu, makasih Bu. Akhirnya saya bisa ketemu anak-anak saya lagi. Ibu tidak perlu khawatir, karena selama ibu di penjara, kakak saya merawat kedua anak ibu dengan sangat baik. Itu kakaknya Bapak. Iya. Saya pikir itu istrinya Bapak. Mohon maaf Pak. Oh iya, mereka juga udah nggak sabar pengen ketemu, katanya pengen meluk. Sebentar ya. Sayang, Mila, sayang, sayang aku tak benar. Kamu baik-baik. Kamu juga sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku sayang ibu. Kita main bola yuk. Ayo. Nih, kakak dulu. Angkat ya. Ya. Untung aja lepas. Aku bahagia sekali ngeliat mereka bisa bahagia dan ketawa-ketawa lagi. Makasih banyak ya Mas. Kamu udah baik banget sama aku dan anak-anak. Kamu sangat pantas mendapatkan kebahagiaan kayak gini. Dengan semua ujian hidup kamu, kamu sangat sabar menghadapinya. Dan inilah buah dari kesabaran kamu, Karmila. Semenjak ayah mereka tiada, aku berusaha banget untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan mereka bisa membawaku ke surga nanti. Insya Allah, anak-anak kamu pasti sangat bangga sama kamu. Makasih banyak ya Mas. Ibu, sini main. Ayo, Bu. Iya sayang. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah sekalian, sering Umi sampaikan di beberapa majelis taklim bahwasanya yang namanya manusia itu kagak bakalan lepas yang namanya ujian. Bener nggak? Ada yang bilang, Mi, kalau orang banyak ujiannya itu berarti orang banyak dosanya dong. Enggak begitu.
Kalau seandainya manusia yang dikasih ujian itu hanya orang-orang yang banyak dosa, kenapa para nabi juga dikasih ujian? Padahal para nabi kan tidak punya dosa, ya kan? Nah, bentuk ujian Allah itu macam-macam. Ada yang diuji dari kesehatan, ada yang diuji dari keluarga, bininya bener lakinya, lakinya bener bininya. Ada yang bilang alhamdulillah Mi katanya, saya kagak punya laki, jadi kagak ada ujian dari laki. Jangan salah. Kita kadang-kadang gak punya suami itu pun juga ujian. Kata siapa orang janda gak ada ujiannya? Bahkan kalau orang janda tuh malah berat banget ujiannya, bener gak? Nanti kita menor, ada tetangga yang bilang hati-hati bang, tuh janda sebelah udah menor banget tuh. Begitu si janda denger diomongin orang karena menor kemudian gak dandan, apa tetangga diem? Tidak, malah bilang begini, deh janda kusut begitu. Yang menor aja belum tentu laku, apalagi yang kumel, kan begitu kan? Serba salah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, apapun bentuk ujian yang Allah berikan, harus kita hadapi dengan kesabaran. Ada yang tanya ke saya, Mi, kenapa sih katanya Allah pakai segala macam ngasih ujian? Balasannya nanti apa? Soal balasan itu rahasia Allah. Ada yang bilang kok Allah pakai punya rahasia-rahasia? Bukannya kita doang yang punya rahasia. Jangan salah, Allah juga punya rahasia. Seperti kalau ibu-ibu, maaf, kalau ibu-ibu ngaji di majelis taklim kan sering baca Yasin. Begitu ditanya apa artinya Yasin, nggak ada yang tahu. Karena memang itu tidak dikasih tahu oleh Allah apa artinya Yasin. Nah, kalau memang itu rahasia Allah, kenapa kok disebutin? Ada Yasin, ada Alif Lam Mim, ya kan? Ada Qaf, ada Nun, nggak ada artinya itu. Bukan gak ada artinya, Allah merahasiakan artinya. Tujuannya apa? Kok kita baca yang namanya Yasin, Alif Lam Mim, Nun, Qaf? Tujuannya wafaidatu dzikriha tolabul iman. Tujuannya adalah pengen tahu sejauh mana iman kita ada. Begitu juga ujian. Orang yang sabar di dalam menerima ujian, Allah pasti kasih balasan. Balasannya sebesar apa? Rahasia Allah. Yang jelas Allah itu kalau sudah janji tidak akan ingkar. Emangnya kayak tetangga kita kalau janji bohong mulu, bener nggak? Emangnya kayak suami kita kalau janji, Masya Allah janji, tinggal janji. Janji mau beliin gelang sejengkal, sampai anak 8 gelang atuh juga kagak. Begitu kita tanya, bang, dulu abang kan janji mau beliin gelang sejengkal bang, kok sampai sekarang belum? Kata suaminya, ono katanya di dapur banyak banget gelang. Gelang apaan? Gelang karet. Iya kan? Begitu juga kita sering juga janji tapi tidak satu pun yang kita tepati. Lain dengan janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah kalau sudah janji tidak pernah akan dia ingkari. Allah berjanji dalam Al-Quran. Allah berfirman, orang-orang yang sabar terhadap ujian. Sabar kan sering Umi sampaikan ada 3 macam kan. Ada sabar terhadap musibah. Punya laki ganteng, alhamdulillah. Ada yang bilang kalau jelek kan musibah. Loh enggak, alhamdulillah juga. Kenapa kok alhamdulillah juga? Karena kalau suami kita jelek aman dibawa kemana-mana. Benar apa benar? Ditaruh di mana juga aman, kagak ada yang ngendus, ya kan? Justru kalau kita punya suami ganteng itu mendekati antara anugerah dengan musibah. Begitu juga para suami yang punya istri cantik, alhamdulillah. Punya istri jelek pun juga alhamdulillah. Kenapa? Perawatannya tidak begitu mahal. Benar apa benar? Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang sabar, baik sabar terhadap musibah maupun sabar terhadap ta'ah maupun sabar terhadap maksiat, Allah akan berikan pahala. Walanajziyannalladzina sabaru. Aku pasti akan membalas orang-orang yang sudah sabar. Walanajziyanna. Kalau kata anak pesantren di situ ada nun taukid sakilah. Artinya pasti. Tuh pastinya panjang banget. Walanajziyanna, pasti aku balas kata Allah. Siapa yang akan dibalas? Alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Dikatain orang sabar, dikata jelek sabar, dikata ganteng sabar. Sebab ada loh orang bilang ganteng itu sebetulnya penghinaan buat kita. Kalau bahasa anak pesantrennya disebut badek kolep. Badek kolep itu bahasa yang dibalik.
Sebetulnya dia mau bilang lu jelek, tapi dia bilang lu mah cakep banget. Itu badek kolep namanya. Orang yang sabar terhadap ucapan orang lain yang menyakitkan hati kita, kata Allah, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan aku balas dengan pahala yang lebih baik dari amal perbuatan sebelumnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang sabar di dalam menerima ujian. Amin dong. Amin ya robbal alamin. Sabar terhadap musibah, sabar terhadap maksiat, sabar juga terhadap doa. Ibu-ibu sekalian, kiranya cukup apa-apa yang dapat Umi sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.